Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya Desi Nur Anggraini akan mempresentasikan mengenai Bani Umayyah. Latar belakang dinasti Umayyah. Pada tahun 661 sampai 750 Masehi, di Jazirah Arab, berdiri dinasti Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah, yang saat itu beribu kota Damaskus. Pemerintahan dinasti Umayyah terus berlanjut sampai 756 sampai 1031 dengan ibu kota Cordoba, Spanyol, sebagai Kekhalifahan Cordoba. Asal-usul nama dinasti Umayyah berasal dari nama kakek khalifah pertama, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, yang bernama Harb ibnu Umayyah. Dinasti Umayyah mulai terbentuk sejak terjadinya peristiwa Perang Takhin pada Perang Siffin. Perang Siffin sendiri terjadi karena ketidaksetujuan Muawiyah bin Abi Sufyan atas pengangkatan Ali bin Abi Thalib menggantikan Khalifah Utsman bin Affan yang sebelumnya terbunuh. Menurut Muawiyah, pengangkatan Ali sebagai khalifah seharusnya baru dilaksanakan setelah pengusutan atas kasus kematian Utsman bin Affan selesai. Ketidaksetujuan Muawiyah ini membuat ia sukar tunduk kepada Khalifah Ali, dan kemudian muncullah konflik dan peperangan. Selain itu ada juga Perang Jamal. Perang ini menuntut balas atas kematian Khalifah Utsman bin Affan kepada Ali. Perang Jamal terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Aisyah radhiyallahu anhu yang awalnya dimenangkan pihak Ali bin Abi Thalib. Setelah usai Perang Siffin, ada peristiwa lain yang tidak kalah mengejutkan, yaitu peristiwa terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali dibunuh oleh kaum Khawarij, Muawiyah juga menolak untuk setia pada Hasan bin Ali, anak dari Khalifah Ali. Namun peperangan bisa dihindari setelah Hasan bin Ali menyatakan setia kepada Muawiyah dalam perjanjian pada tahun 661 Masehi dengan syarat Muawiyah bersikap adil dan tidak membentuk dinasti. Namun Muawiyah mengingkari janjinya dan menjadikan anaknya Yazid bin Muawiyah sebagai penerus dan calon khalifah. Ini membuat pergantian sistem di mana khalifah yang sebelumnya diangkat berdasarkan kesepakatan umat menjadi bersifat turun-temurun. Hal ini mengawali berdirinya dinasti Umayyah. Perubahan ini menyebabkan perlawanan dari beberapa kelompok Islam terhadap Bani Umayyah, seperti Husain bin Ali, adik Hasan, serta Abdullah bin Zubair. Isi janji damai antara Hasan dengan Muawiyah antara lain: 1. Muawiyah menjadi khalifah. Yang kedua, Muawiyah harus memerintah sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Yang ketiga, Muawiyah menjaga keselamatan keluarga Ali dan tidak boleh mencaci maki Khalifah Ali dan keluarganya. Yang keempat, Muawiyah tidak boleh menunjuk penerusnya, dan setelah meninggal, pemilihan khalifah harus diserahkan kepada umat Islam. Bani Umayyah dipimpin oleh 14 khalifah pada masa pemerintahannya secara bergiliran. Yang pertama ada Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjabat tahun 661 sampai 681 Masehi. Yang kedua Yazid bin Muawiyah yang menjabat tahun 681 sampai 683 Masehi. Yang ketiga Muawiyah bin Yazid yang menjabat tahun 683 sampai 684 Masehi. Yang keempat Marwan bin Hakam yang menjabat tahun 684 sampai 685 Masehi. Yang kelima Abdul Malik bin Marwan yang menjabat tahun 685 sampai 705 Masehi. Yang keenam Al-Walid bin Abdul Malik yang menjabat tahun 705 sampai 715 Masehi. Yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik yang menjabat tahun 715 sampai 717 Masehi. Kedelapan ada Umar bin Abdul Aziz menjabat tahun 700 sampai 717 sampai 720 Masehi. 9. Yazid bin Abdul Malik menjabat tahun 720 sampai 724 Masehi. 10. Hisham bin Abdul Malik menjabat tahun 724 sampai 743 Masehi. 11. Walid bin Yazid
tahun 743 sampai 744 Masehi. Yang ke-12, Yazid bin Walid atau Yazid kedua tahun 744 Masehi. Yang ketiga, Ibrahim bin Malik tahun 744 Masehi. Dan yang terakhir, Marwan bin Muhammad tahun 745 sampai 750 Masehi. Khalifah terkenal masa dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan khalifah pertama sekaligus pendiri dari dinasti Bani Umayyah. Muawiyah merupakan salah seorang sahabat Nabi dari keturunan bangsa Quraisy. Dia masuk Islam ketika dilaksanakannya perjanjian Hudaybiyah pada tahun 628 Masehi atau 6 Hijriah. Kesetiaannya pada Rasulullah dibuktikan ketika kaum muslimin menaklukkan kota Mekah. Muawiyah juga termasuk orang yang ahli di bidang politik, terutama ketika Khalifah Umar bin Khattab menjadi pimpinan umat Islam. Terbukti dia ditunjuk menduduki jabatan gubernur di Syria. Suatu ketika ia meminta izin agar diperkenankan mengusir pasukan Romawi melalui laut. Tetapi Khalifah Umar bin Khattab melarangnya. Keinginannya menghancurkan pasukan Romawi itu baru terlaksana ketika Khalifah Utsman bin Affan mengizinkan untuk menyerang pasukan Romawi melalui laut. Perang pun terjadi dan kemenangan ada di pihak Muawiyah bersama pasukan yang dipimpinnya. Perang besar tersebut terkenal dengan nama Zat As-Sawari yang terjadi tahun 661 Masehi. Perang ini merupakan perang laut terbesar yang dilakukan kaum muslimin sepanjang sejarah pada masa itu. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, Muawiyah bin Abi Sufyan mendirikan pemerintahan dengan sistem yang berbeda pada tahun 661 di Damaskus yang terkenal dengan sebutan dinasti Umayyah. Dengan berbagai upaya dan trik politik yang dilakukan oleh Muawiyah, maka bukan sistemnya saja yang berubah, pusat pemerintahannya pun dipindah dari Madinah ke Damaskus. Kemampuannya menerapkan strategi politik itu diperolehnya sejak masa Rasulullah SAW sampai Khalifah Ali bin Abi Thalib berkuasa. Usaha-usaha yang dilakukan Muawiyah bin Abi Sufyan dalam rangka mempertahankan kekuasaan Muawiyah adalah memperluas wilayah dan mempersiapkan putra mahkota sebagai pengganti khalifah berikutnya. Yang pertama, perluasan wilayah. Muawiyah menerapkan politik perluasan wilayah kekuasaan dalam rangka dakwah Islam, sehingga ketika ia memerintah kaum muslimin mampu menaklukkan daerah-daerah yang potensial, misalnya Turki dan Armenia yang merupakan daerah kekuasaan Bizantium. Kemudian didukung kemampuan pasukan maritim yang tangguh dan merupakan pasukan yang paling hebat ketika itu. Muawiyah mampu menguasai Laut Tengah. Setelah itu, kekuatan pasukan Angkatan Laut Muawiyah tersebut akhirnya masuk Pulau Kreta dan dalam kekuasaan kaum muslimin. Demikian pula Pulau Arkabi yang berada di antara Yunani dan Turki. Setelah mengadakan penyerangan kedua pulau itu, armada pasukan Muawiyah melanjutkan invasi ke arah barat untuk menguasai daratan Afrika Utara. Pasukan Muawiyah juga berjaya di wilayah timur dengan keberhasilan menaklukkan Takhanistan, Sajistan, dan Kuhistan di daratan Asia Tengah, serta Sirt, Mogadishu, dan Tarablis dan Kairouan di daerah Afrika. Yang kedua, pengangkatan putra mahkota. Segera setelah menjadi khalifah, Muawiyah telah mempersiapkan putranya yang bernama Yazid untuk menjadi putra mahkota yang kelak akan menjadi khalifah setelah dia turun tahta. Strategi yang diterapkannya adalah melakukan lobi politik kepada tokoh-tokoh yang berpengaruh, misalnya para pemuka agama dari berbagai kalangan masyarakat. Meski demikian, upaya itu masih ditentang oleh beberapa pihak yang kurang sependapat dengan rencana itu. Penentang itu berasal dari para pemuka agama, misalnya Abdullah bin Umar, Abdurrahman bin Abi Bakar, Husain bin Ali, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Abbas.
Para pemuka agama itu tidak menghendaki pengangkatan khalifah dilakukan dengan cara ditunjuk atau turun-temurun, tetapi harus dilaksanakan dengan cara musyawarah, sehingga tidak menyimpang dari pergantian pimpinan yang telah dilaksanakan oleh Khulafaur Rasyidin. Adapun jasa-jasa Muawiyah bin Abi Sufyan. Jasa-jasa Muawiyah selama hidupnya dalam rangka mengangkat harkat dan martabat kaum muslimin cukup banyak. Bukti keberhasilan itu antara lain bahwa selama ia berkuasa, tidak pernah terjadi pemberontakan yang cukup berarti, kecuali penentangan yang dilakukan oleh golongan Khawarij. Selama 19 tahun berkuasa, Muawiyah mampu menciptakan suasana yang aman dan terkendali. Suasana kondusif itu sebagai hasil dari kemampuannya meredam pihak-pihak yang berusaha melawan kekuasaannya. Khalifah yang terkenal kedua yaitu Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan adalah khalifah kelima pada dinasti Bani Umayyah, menggantikan kedudukan ayahnya Marwan bin Hakam yang meninggal pada tahun 684 Masehi. Kekuasaannya berlangsung dari tahun 685 sampai 705 Masehi. Ketika dia memerintah, pasukannya telah menyeberangi sungai Oxus, menduduki daerah Balkh, Bukhara, Hawaris, Fergana, dan Samarkand. Khalifah Abdul Malik bin Marwan mampu merebut Irak dan Hijaz dari kekuasaan Abdullah bin Zubair, menaklukkan Balakistan, Sind, Punjab, dan Matan. Perluasan wilayah kekuasaan pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan tidak dilakukan dengan optimal. Kekuasaan militer juga tidak dikerahkan secara besar-besaran. Beberapa perang yang dilakukan, misalnya perang melawan golongan Khawarij, melakukan penyerangan ke Kekaisaran Romawi yang berusaha merebut negeri Syam, dan mengutus Musa bin Nusair untuk menaklukkan Afrika Utara. Usaha-usaha Abdul Malik bin Marwan yaitu meredam pemberontakan golongan Syiah, pemberontakan Abdullah bin Zubair, dan pemberontakan golongan Khawarij. Yang ketiga ada Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik adalah putra dari khalifah pendahulunya yaitu Abdullah Malik bin Marwan Al-Walid, seorang yang terkenal kebijaksanaan dan sangat memperhatikan rakyatnya. Selama 10 tahun memerintah dinasti Umayyah, Al-Walid bin Abdul Malik menunjukkan prestasi yang baik sehingga tercipta suasana kesejahteraan rakyat. Kemakmuran dan keamanan benar-benar dirasakan oleh rakyat. Terbukti perekonomian pada masa pemerintahannya sangat mapan. Kesatuan dan persatuan kaum muslimin sangat kuat dengan sifat soleh dan didukung keimanan yang kuat. Al-Walid bin Abdul Malik mampu membawa nama harum Islam ke seluruh pelosok dunia. Usaha-usaha yang dilakukan Al-Walid bin Abdul Malik yaitu yang pertama di bidang sosial. Beberapa usaha yang dilakukannya yaitu membentuk panti asuhan anak yatim dan orang-orang jompo, membentuk petugas khusus yang menuntun orang-orang buta, membangun rumah sakit khusus orang-orang yang mengidap penyakit kusta, membuat sumur-sumur di sepanjang jalan raya yang selalu diperbaiki, dan mendirikan gedung-gedung pemerintahan, pabrik-pabrik, madrasah, dan masjid. Dalam hal perluasan wilayah, Al-Walid bin Abdul Malik memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga merambah ke wilayah barat dan wilayah timur. Yang keempat, Umar bin Abdul Aziz. Pengalaman politik Umar bin Abdul Aziz muda adalah pernah menjabat sebagai gubernur Hijaz di Madinah ketika Al-Walid bin Abdul Malik berkuasa. Usianya baru 24 tahun, gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ketika menjabat gubernur jauh berbeda dengan gubernur di daerah lainnya. Umar bin Abdul Aziz terkenal sangat adil dan bijaksana. Seluruh perhatian dan pemikirannya dicurahkan untuk kesejahteraan rakyat. Dia tidak segan-segan membicarakan seluruh persoalan pemerintahan dengan para tokoh setempat, terutama permasalahan agama, kepentingan rakyat, dan pemerintahan secara umum. Usaha-usaha yang dilakukan Khalifah Umar bin Abdul Aziz
Yang pertama di bidang agama, yaitu menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi, mengadakan kerjasama dengan ulama-ulama besar seperti Hasan al-Basri dan Sulaiman bin Umar, menetapkan hukum berdasarkan syariah Islam, dan mengupayakan pengumpulan hadis-hadis untuk dipilah antara hadis sahih dan palsu. Yang kedua, di bidang pengetahuan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz serius mengadakan pendalaman berbagai ilmu pengetahuan. Dia memindahkan sekolah kedokteran dari Iskandariyah, Mesir ke kota Antioka dan Haran, Turki. Dalam bidang sosial, antara lain mengutamakan perilaku politik yang berlandaskan nilai kebenaran dan keadilan, mengutus delegasi untuk mengawasi kinerja para gubernur di berbagai daerah, menggeser kedudukan gubernur yang tidak melaksanakan perintah. Dalam bidang ekonomi, yaitu meringankan pajak bagi rakyat, menertibkan aturan tentang pelaksanaan timbangan dan takaran, memberantas modal kerja paksa, dan memberdayakan lahan pertanian, irigasi, membangun sumur-sumur, dan jalan raya. Dalam bidang militer, beliau mengutamakan kepemimpinannya. Artinya, ia tidak memiliki angkatan perang yang kuat. Hal itu disebabkan kepemimpinannya berorientasi pada upaya menciptakan kesejahteraan rakyat, sehingga ia lebih cenderung memprioritaskan pembangunan dalam negeri. Penyebab runtuhnya Bani Umayyah terdapat 4 faktor. Yang pertama, perang saudara antara sesama anggota Bani Umayyah. Pada tahun 740-an, kekhalifahan Bani Umayyah mengalami krisis yang sangat serius. Pada masa ini, Khalifah Walid II bin Yazid yang dikenal suka berfoya-foya ditumbangkan oleh saudara sepupunya Yazid III bin Walid. Namun, Yazid III kemudian meninggal tak lama setelahnya karena sakit. Saudara Yazid III, Ibrahim bin Walid, menggantikannya. Namun pada gilirannya juga ditumbangkan oleh kerabatnya Marwan II bin Muhammad. Perang saudara antara sesama Bani Umayyah ini menghancurkan wibawa Bani Umayyah. Akibatnya, banyak pemberontakan muncul di berbagai provinsi. Yang kedua, pertentangan antara kelompok Qais orang Arab Utara dan kelompok Yaman orang Arab Selatan. Kedua kelompok saling mendukung kandidat khalifah sendiri-sendiri dan akhirnya terjadi perang saudara. Yang ketiga, diskriminasi kaum Mawali, orang non-Arab yang masuk Islam, yang menjadi faktor penyebab munculnya pemberontakan. Diskriminasi pada masa dinasti Umayyah yang dialami Mawali antara lain adalah tidak bisa memegang jabatan tinggi, dipandang rendah secara sosial, dan harus membayar jizyah meski sudah Islam. Kekecewaan mereka ini merupakan salah satu faktor mereka mendukung pemberontakan Bani Abbasiyah. Yang keempat, adanya pemberontakan oleh Bani Abbasiyah. Pemberontakan ini pertama diluncurkan oleh pimpinan Bani Abbasiyah, yaitu Abu Abbas as-Sofa, saudaranya Abu Ja'far al-Mansur, dan panglima perang keturunan Iran Abu Muslim al-Khurasani. Pemberontakan ini berhasil mengalahkan pasukan Umayyah di pertempuran Sungai Zab pada 16 Januari 750 Masehi. Setelah menang, Bani Abbasiyah menggantikan Bani Umayyah. Abu Ja'far al-Mansur menjadi khalifah kedua setelah meninggalnya al-Safah dan kemudian memindahkan ibu kota ke kota Baghdad. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.